Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 evaluasi pembelajaran PGSD kelas 5B yang beranggotakan Toliba Rifkisyah nomor absen 14, Anis Huryatunisa nomor absen 16, Sabila Zanjabila Trisna nomor absen 26, dan Sopari nomor absen 43. Di sini kami akan membahas mengenai uji validitas, reliabilitas, daya pembeda, tingkat kesukaran, dan efektivitas option. Materi yang akan dibahas pertama adalah validitas. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes ini dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukur secara tepat atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Suatu tes yang valid untuk tujuan tertentu atau pengambilan keputusan tertentu mungkin tidak valid untuk tujuan atau pengambilan keputusan yang lain. Jadi, validitas suatu tes harus selalu dikaitkan dengan tujuan atau pengambilan keputusan tertentu. Validitas dibagi menjadi beberapa bagian. Yang akan dibahas kali ini adalah validitas isi. Validitas isi menunjukkan sejauh mana pertanyaan, tugas, atau butir dalam suatu tes atau instrumen mampu mewakili secara keseluruhan dan proporsional perilaku sampel yang dikenai tes tersebut. Artinya, tes ini valid apabila butir-butir tes mencerminkan keseluruhan konten atau materi yang diujikan, atau yang seharusnya dikuasai secara proporsional. Maka, validitas isi tidak memiliki besaran tertentu yang dihitung secara statistika, mendasarkan pada analisis logika, dan bukan merupakan suatu koefisien validitas. Yang selanjutnya adalah validitas banding. Validitas banding adalah validitas tes yang diperoleh dengan cara menghitung koefisien korelasi antara nilai-nilai hasil tes yang akan diuji validitasnya dengan nilai-nilai hasil tes terstandar yang telah mencerminkan kemampuan siswa. Untuk rumus validitas banding, seperti yang ada pada gambar dengan keterangan RxY adalah koefisien validitas, N adalah banyaknya subjek, X adalah nilai pembanding, dan Y adalah nilai dari instrumen yang akan dicari validitasnya. Selanjutnya adalah contoh penggunaan rumus validitas banding. Pada tabel nomor 1, diperoleh skor rata-rata tes formatif dengan X adalah alat pembanding dan Y adalah skor dari hasil uji coba. Pada tabel yang kedua, sesuai tuntunan rumus korelasi produk momen dengan angka kasar, kita lengkapi perhitungannya seperti pada tabel. Setelah kita melengkapi perhitungan pada tabel 2, selanjutnya adalah perhitungan yang berdasarkan pada rumus korelasi produk momen. Maka akan diperoleh perhitungan seperti pada gambar. Kita masukkan perhitungan pada tabel nomor 2 ke dalam rumus, sehingga koefisien validitas diperoleh dengan hasil 0,77. Ini ditafsirkan validitasnya tinggi. Mengapa ditafsirkan validitas tinggi? Karena seperti keterangan yang tertera pada gambar, ada beberapa kriteria yang telah ditulis di sana. Seperti 0,80 kurang dari RxY kurang dari sama dengan 1. Ini berarti validitas sangat tinggi atau sangat baik. Nah, karena 0,77 berada di kriteria validitas baik, karena 0,60 kurang dari 0,77 kurang dari sama dengan 0,80, maka validitasnya baik. Materi selanjutnya mengenai reliabilitas. Menurut arti kata, reliable berarti dapat dipercaya. Berdasarkan arti kata tersebut,
maka instrumen yang reliable adalah instrumen yang hasil pengukurannya dapat dipercaya. Selanjutnya, reliabilitas berasal dari kata reliability, berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Arifin menyatakan bahwa suatu tes dikatakan reliable jika selalu memberikan hasil yang sama bila diteskan pada kelompok yang sama pada waktu atau kesempatan yang berbeda. Berdasarkan pada cara pengujian instrumen, maka reliabilitas instrumen dapat dibagi menjadi dua, yaitu reliabilitas eksternal dan reliabilitas internal. Yang pertama, reliabilitas eksternal. Reliabilitas eksternal didapatkan bila ukuran atau kriteria tingkat reliabilitasnya berada di luar instrumen yang bersangkutan. Terdapat 3 cara untuk menguji reliabilitas suatu instrumen, yaitu dengan metode tes ulang, metode bentuk paralel, dan metode belah dua. Metode tes ulang. Metode tes ulang dilakukan dengan menguji cobakan sebuah tes kepada sekelompok peserta didik sebanyak 2 kali pada waktu yang berbeda. Skor hasil uji coba pertama dikorelasikan dengan skor hasil uji coba kedua dengan menggunakan teknik korelasi produk moment. Besar angka korelasi menunjukkan tingkat reliabilitas instrumen. Metode bentuk paralel. Metode ini dilakukan dengan menguji cobakan 2 buah instrumen yang dibuat hampir sama. Uji coba ini dilakukan terhadap sekelompok responden. Setiap responden mengerjakan atau mengisi kedua buah tes. Kemudian skor-skor kedua buah tes tersebut dikorelasikan dengan teknik korelasi produk moment. Angka korelasi ini menunjukkan tingkat reliabilitas instrumen. Yang terakhir yaitu metode belah dua. Metode ini digunakan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang terjadi pada metode bentuk paralel dan metode tes ulang. Karena metode ini memungkinkan mengestimasi reliabilitas tanpa harus menyelenggarakan tes 2 kali. Terdapat beberapa teknik dalam metode belah dua, antara lain formula Sperman-Brown, formula Flanagan, dan formula Rulon. Selanjutnya adalah daya pembeda. Dali S. Naga mengatakan bahwa daya pembeda soal adalah kemampuan soal dengan skornya dapat membedakan peserta tes dari kelompok tinggi dan kelompok rendah. Dengan kata lain, semakin tinggi daya pembeda, maka semakin banyak peserta dari kelompok tinggi yang dapat menjawab soal dengan benar, dan semakin sedikit peserta tes dari kelompok rendah yang dapat menjawab soal dengan benar. Selanjutnya, terdapat rumus untuk menentukan daya pembeda. Rumusnya adalah jumlah siswa kelompok atas yang dapat menjawab soal dengan benar dikurangi jumlah siswa kelompok bawah yang dapat menjawab soal dengan benar. Kemudian, dibagi dengan jumlah siswa kelas atas atau kelas bawah. Maka, hasilnya nanti akan berkisar antara negatif 1 hingga positif 1. Kemudian, berikut adalah indeks nilai daya pembeda pada soal. A. Daya pembeda yang bernilai 0,00 artinya soal tersebut sangat jelek. B. Daya pembeda dengan rentang nilai 0,00 hingga 0,20 soal tersebut dianggap jelek. C. Daya pembeda dengan rentang nilai 0,20 hingga 0,40 soal tersebut tergolong cukup. D. Daya pembeda dengan rentang nilai 0,40 hingga 0,70 maka soal tersebut baik. Dan terakhir, E. Daya pembeda dengan rentang nilai 0,70 hingga 1 maka soal tersebut sangat baik. Menentukan daya pembeda soal. Setelah mengetahui rumus, ada hal penting yang perlu diketahui sebelum menghitung daya pembeda soal, yaitu
pengambilan sampel pada peserta tes. Apabila peserta tes berjumlah 30 atau kurang dari 30, maka sampel yang diambil adalah 50% kelompok atas dan 50% kelompok bawah. Namun, apabila peserta tes lebih dari 30, maka sampel yang diambil adalah 27% kelompok atas dan 27% kelompok bawah. Kita ambil contoh pada data berikut. Dari data tersebut, dapat kita lihat bahwa peserta tes berjumlah 10 orang. Maka, sampel yang diambil adalah 50% dari kelompok atas dan 50% dari kelompok bawah, sehingga masing-masing kelompok terdiri dari 5 siswa. Selanjutnya, kita coba tes daya pembeda nomor 1 menggunakan rumus. Dari data tersebut, dapat kita lihat bahwa seluruh kelompok atas dapat menjawab soal nomor 1 dengan benar. Lalu, dapat kita lihat juga bahwa seluruh kelompok bawah mampu menjawab soal nomor 1 dengan benar. Maka, nilai daya pembeda nomor 1 sangat jelek, karena tidak dapat membedakan kelompok atas dan kelompok bawah. Materi selanjutnya yaitu tingkat kesukaran. Analisis tingkat kesukaran dimaksudkan untuk mengetahui apakah soal tersebut tergolong mudah atau sukar. Ari Kunto menyebutkan bahwa tingkat kesukaran adalah bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya sesuatu soal. Soal bisa dikatakan baik apabila tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. Soal yang tidak terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi usaha memecahkannya. Sebaliknya, soal yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena di luar jangkauannya. Adapun rumus untuk mencari indeks kesukaran yaitu P sama dengan B per CS, di mana P yaitu indeks kesukaran, B yaitu banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar, dan JS yaitu jumlah seluruh siswa peserta tes. Menurut ketentuan indeks yang sering diikuti, indeks kesukaran sering ditafsirkan sebagai berikut. 1. Soal dengan indeks kesukaran 0,00 sampai 0,30 adalah soal sukar. 2. Soal dengan indeks kesukaran 0,30 sampai 0,70 adalah soal sedang. Dan yang ketiga, soal dengan indeks kesukaran 0,70 sampai 1,00 adalah soal mudah. Efektivitas option. Option merupakan jawaban yang benar disebut dengan option kunci. Kriteria option yang berfungsi efektif adalah A. Jumlah pemilih kelompok atas harus lebih banyak daripada jumlah pemilih kelompok bawah. B. Jumlah pemilih kelompok atas dan kelompok bawah lebih dari 0,25, tetapi tidak lebih dari 0,75 dari seluruh siswa kelompok atas dan kelompok bawah. Selanjutnya, option selain jawaban yang benar disebut dengan option pengecoh. Untuk kriteria option yang berfungsi efektif adalah A. Jumlah pemilih kelompok atas lebih sedikit daripada jumlah pemilih kelompok bawah. B. Jumlah pemilih kelompok atas dan kelompok bawah minimal sebanyak 0,25 dari 1/2 jumlah option pengecoh kali jumlah kelompok atas dan kelompok bawah. C. Jika peserta tes mengabaikan semua option atau tidak memilih disebut omit. Option disebut efektif jika omit ini jumlahnya tidak lebih dari 10% jumlah siswa pada kelompok atas dan kelompok bawah.